Oke, selamat malam Bang Ari. Selamat malam Bang. Bang Ari, boleh sedikit dijelaskan background Abang saat ini kepada rekan-rekan media, Bang? Background Abang sebagai seorang Kapolsek yang saya tahu ya, boleh dijelaskan dulu, Bang? Ya, Assalamualaikum, salam kenal. Saya AKBP Ari Tonang, saya Kapolsek Metro Kebayoran Baru. Saya bertugas di sini baru kurang lebih sebulan. Saya sebelumnya tugas di BNN, kemudian pernah juga di Bareskrim, pernah juga di Jakarta Utara, di Polres Jakarta Utara, dan pernah juga di Polres Wajo Sengkang di Makassar ya, Sulsel. Ya. Oke Bang Ari, kayaknya nih di sosok Bang Ari ada yang berbeda nih. Sebagai seorang Kapolsek Kebayoran Baru ya, katanya Bang Ari juga mempunyai hobi seorang pemusik. Bisa dijelaskan? Nah, gimana? Bang Ari bisa jelaskan nih sedikit nih tentang hobi bermusiknya nih. Ya. Ya, jadi saya bersyukur ya sama Tuhan ya, saya dikasih talenta ya untuk bermusik. Memang saya sudah lahir dan besar di Jakarta, Bang. Ya, saya lahir di Jalan Tambak di belakang Tugu Proklamasi Jakarta Selatan tahun 71. Kemudian tahun 74 saya pindah ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, saya sudah di sana saya bersekolah. Nah, waktu kelas 6 SD saya itu sudah bermain musik, Bang. Musik lagu-lagu Kus Plus. Karena kebetulan ayah saya almarhum juga pencinta Kus Plus. Pecinta juga Rolling Stone, pecinta juga The Beatles. Nah, kelas 6 SD saya kemudian bermusik. Nah, kalau ada malam Agustusan itu ada malam puncak pembagian hadiah ya. Kalau kita ada acara itu perlombaan-perlombaan di Agustusan. Nah, Pak RW itu nyewa band untuk malam itu. Nah, kemudian saya sama teman-teman saya nyanyikan lagu Kus Plus 3-4 lagu. Nah, kemudian saya bermusik sampai SMA. SMA saya bermusik. Nah, kemudian setelah saya tamat SMA tahun 90, saya mendaftar polisi. Waktu itu kalau salah tahun 91 saya daftar polisi di Secaba di Polda Metro Jaya. Kemudian saya sekolah di SPN Batua Ujung Pandang ya, atau dulu sekarang di Makassar ya. 92 saya tamat dari Secaba sekolah sersan. Kemudian saya tugas di Polres Wajo Sengkang selama 8 tahun sana. Nah, kemudian saya tahun 98 saya pindah ke Bareskrim tuh. Pernah di unit Resmob, pernah di unit Ranmor, pernah juga jadi ajudan Kabareskrim tahun 2001. Waktu itu Kabareskrimnya adalah Bapak Irjen Pol Purnawirawan, almarhum ya beliau ya, Engkesman R. Hilep. Nah, kemudian saya tahun 2002 saya sekolah perwira. Kemudian saya kembali bertugas di Bareskrim. Nah, terus tahun 2012 saya pindah ke Polda Metro Jaya ya, di Polres Jakarta Utara sebagai Kanit Jatanras ya. Tahun 2015 saya pindah ke BNN. Tahun 2015 ya. Nah, 2015 saya kembali aktif di musik setelah saya sebelumnya vakum. 2015 saya main musik lagi. Kemudian 2017 saya membentuk band, namanya Bandgo. Bandgo itu adalah Bendungan Jago. Itu base camp saya pertama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tahun 2017 saya membuat band, ini orang-orangnya membuat band. Ini adalah ini saya, ini Bang Ipang almarhum waktu beliau kena Covid ya. Ini Bang Gus, Bang Tri, ini drummer, pemain melodi, bass. Saya adalah rhythm dan songwriter, vokalis rhythm. Nah, 2017 saya dengan bermodalkan lagu Kus Plus sebanyak 40. Kemudian setelah saya berlatih udah bagus, kemudian saya ngamen di kafe, ngamen di acara-acara hajatan, kayak pernah juga main di PRJ. Nah, 2017 saya udah mulai kesana kemari ngamen. Kemudian 2018 saya berpikir, ini sampai kapan ya gua nyanyi lagu orang. Akhirnya saya membuat lagu saya sendiri, saya tulis lagu. Nah, lagu itu
kemudian saya fokus ke lagu-lagu edukasi, yang mana lagu-lagu ini saya tulis mengusung tema tentang semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta keluarga, bahaya narkoba. Jadi saya fokus ke memberikan bermusik sambil menyampaikan pesan kepada para generasi muda, Bang. Nah, kemudian 2018 saya bikin lagu, 2019 saya produksi, saya cari label kecil karena waktu itu tabungan saya masih dikit ya, masih nggak cukup kalau ke label besar. Akhirnya saya pakai label kecil. 2016 saya produksi, 2020 saya launching album pertama saya ini. Album ini ada 22 lagu. 22 lagu, album pertama volume 1. Launching waktu itu tahun 2020 awal ya, sebelum Covid. Waktu itu hadir Pak Abah Yokuswoyo, sang legendaris Kus-Plus, karena dia adalah benar-benar saya teladani. Beliau adalah pemusik yang menyampaikan pesan melalui musik karyanya. 2020 saya launching karena waktu sudah selesai. Nah, karena waktu itu Covid ya, akhirnya saya hanya bisa bikin lagu aja. Nah, lagu saya, puji Tuhan, alhamdulillah saya sudah memiliki album berikutnya. Ada album kedua ini ya, album kedua ini jumlahnya 22 lagu juga, tapi belum di launching ya, belum di recording karena saya belum harus nabung dulu. Ini volume ketiga 22 lagu juga, volume keempat 22 lagu juga, volume kelima 22 lagu juga, sampai volume 6. Nah, volume 7 baru ada berapa nih? 3 lagu. Nah, ini semua lagu edukasi, Bang. Lagu edukasi. Kalaupun ada lagu cinta, itu lagu yang saya tulis untuk saya punya istri saya. Nah, kemudian karena saya sekarang sudah jadi Kapolsek, saat ini saya kalau ada waktu, ada senggang misalnya, saya mengajak teman-teman saya berlatih untuk persiapan recording album saya berikutnya, gitu. Oke, Bang. Apa sih yang mendasari seorang Bang Ari Tonang ini yang menginspirasi membuat lagu-lagu edukasi? Terus kenapa lagu ini diciptakan mungkin untuk para pahlawan atau siapa yang telah meninggal atau seperti apa? Terus inspirasinya dari mana sih, Bang Ari Tonang itu mendapatkan inspirasi menciptakan lagu edukasi ini? Ya, saya adalah fans banget sama Kus Plus atau Kus Bersaudara. Okay. Kus Bers. Saya sejak kecil sudah mendengar lagu-lagu Kus Plus, dan lagu-lagu Kus Plus itu banyak bertemakan nasihat, wejangan, Bang. Nah, karena saya suka dengan Kus Plus, kemudian ya saya bikin lagu seperti yang dibuat oleh Kus Plus. Contoh ya, di Kus Plus itu ada lagu Nusantara yang berjilid-jilid, Nusantara 1 sampai 9. Saya Bengo sudah bikin lagu Nusantara 1 sampai 7. Nah, jadi saya sangat penggemar maniak dari Kus Plus, Bang. Nah, tapi saya ingin lagu ke edukasi. Saya tidak ada lagu-lagu lain selain edukasi. Nah, saya ngangkat lagu tentang profil kayak seperti misalnya lagu saya tuh yang volume 7 ada judulnya Jenderal Hugeng. Itu saya bikin lagu karena beliau adalah, saya sangat kagum dengan beliau karena beliau adalah sosok yang saya teladani, Kapolri kami. Beliau bahkan dalam motonya pernah mengatakan gini, laksanakan tugasmu dengan baik, selesaikan tugasmu dengan baik, karena kita masih bisa makan nasi pakai garam. Saya bangga dengan beliau itu. Kemudian saya bikinlah lagu untuk sebagai dedikasi saya kepada beliau. Nah, banyak lagi jadi itu saya membuat lagu ya, saya ya kayak dakwah gitu lah. Saya berdakwah gitu, menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada generasi muda. Jadi saya kalau nyanyi itu saya prolog dulu,
misalnya 20 detik saya menyampaikan lagu ini begini ya, sehingga nanti setelah mereka tahu lagu ini apa temanya, baru saya nyanyikan. Harapan saya ketika mereka selesai mendengar lagu saya, mereka ada yang nempel lah, ada himbauan. Contoh, saya punya anak 3, oke lah mereka ranking ya. Tapi kalau pulang sekolah dulu, kalau kalau taruh sepatu sembarangan, taruh baju sembarangan, saya bilang, memang kamu ranking ya, tapi saya nggak butuh kamu ranking, kamu juara. Yang saya inginkan sebagai orang tua adalah kamu harus bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Buat apa kamu ranking kalau kamu nggak tahu kemana buang sampah? Kalau kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, kendati kamu pulang jam 3 pagi, saya tenang satu orang tua. Nah, ada di dalam saya itu lagu judulnya Anakku dan Anak Muda. Ya, jadinya memang anak saya suka keluar malam ya, tapi saya tenang karena dia bisa meyakinkan saya bahwa dia bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Gitu. Ya. Oke. Mungkin buat Bang Aritonang sebagai seorang Kapolsek, ada pengalaman pribadi apa nih selama mungkin membawakan lagu-lagu ini? Mungkin ada pengalaman yang orang mungkin melihat, waduh Pak Aritonang, saya senang dengan lagu Bapak. Lagu Bapak begitu mengedukasi, lagu Bapak begitu mengena di hati saya. Ada nggak Pak pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu? Ya sangat banyak ya, sangat banyak. Saya pernah main di PRJ, saya pernah main di acara hajatan orang menikah, saya pernah main di orang yang sunatan juga, pernah juga di kafe. Mereka kan nggak tahu lagu saya nih, tapi mereka asik menikmati. Nah, mereka kemudian datang minta foto bareng, Pak saya suka lagunya Pak, nanti kalau ada acara saya undang Bapak ya. Nah, saya senang sekali. Bahkan saya saking senangnya, saya sangat bangga sekali kalau lagu saya dinyanyikan orang. Saya pernah ada orang yang dari komunitas motor Kawasaki tua minta saya buatkan lagu, saya bikinin gratis buat kamu. Lu kok gratis Pak? Tolong kalau bisa jangan pakai judul Kawasaki Pak, itu kan merek Pak. Nggak apa-apa, saya ikhlas kok, pakai aja. Ya, ada lagunya di volume 6 itu. Nah jadi intinya saya sangat berkesan pada banyak orang yang begitu saya habis tampil, mereka ingin, Pak beda bagus, suaranya bagus Pak, apa namanya, lagunya bagus Pak, senang saya Pak. Nah saya juga jadi senang gitu ya. Jadi itu semakin menstimulasi saya untuk bikin lagu terus sebagai edukasi. Gitu. Dan saya nggak peduli lagu saya ini nggak laku. Tugas saya adalah sebagai musisi berkarya membuat lagu edukasi, mau orang saya nggak apa-apa. Yang penting saya tetap berkarya membuat lagu edukasi. Karena bagi saya lagu edukasi itu nggak basi, tidak basi. Dan saya benar-benar tulus membuat lagu ini agar para kita punya anak muda, generasi muda itu, harapan saya setelah mereka bekerja, mereka punya jiwa seni dan mereka bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Pada akhirnya ini akan membuat karakter building, membangun karakter anak muda Indonesia untuk bisa ngangkat derajat bangsa negara kita melalui musik edukasi. Demikian Pak. Oke Bang, sebagai seorang abdi masyarakat yang mempunyai tuntutan dan tugas yang mungkin bisa dikatakan sangat padat, gimana sih cara ngebagi waktu antara mungkin hobi dan tugas seperti apa buat seorang Bang Aritonang sebagai seorang Kapolsek? Ya, saya itu kadang-kadang waktu itu tugas ya tugas Bang, itu utama Bang ya. Nah saya di sela-sela saya istirahat, saya selalu dengar musik Bang, Nah ketika saya dengar musik, nah saya itu pasti saya ada kayak maniak ya, bikin lagu. Contoh, kalau misalnya saya mau bikin lagu dengan inspirasi lagu dari Kus-Plus misalnya, kapan kita berjumpa lagi. Nah saya kemudian cari nada lain yang mirip kayak gitu, kemudian saya bikin lagu seperti itu contohnya. Intinya saya kalau masalah membagi tugas antara tugas dengan hobi saya musik, saya bisa bagi Bang. Bahkan saya waktu saya tugas di BNN 8 tahun, itu kalau saya ada tugas ke Kalimantan, ke Aceh, ke Riau, kemana-mana, saya di pesawat bikin lagu Bang. Jadi teman-teman saya pada tidur, entah waktu pulang mau pergi ke Jakarta, saya di pesawat bikin lagu saya. Oke Bang Aritonang.